Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Arsenal akan menjamu Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-34. Bertanding di Emirates Stadium pada Sabtu malam, tim Rem London tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai menang 3-2 dalam derby London kontra Chelsea di Stamford Bridge. Kemenangan itu pun menghidupkan persaingan merebut posisi 4 besar di klasemen Premier League. Tertinggal 5 poin dari Chelsea yang berada di peringkat 3, sedangkan memiliki poin yang sama dengan Tottenham Hotspur yang bercokol di peringkat 4, membuat kemenangan atas Manchester United jadi target utama. Terlebih, skuad Setan Merah datang ke London dengan catatan minor, kalah 0-4 dari rival mereka Liverpool. Meski sudah kembali diperkuat pemain andalan mereka Cristiano Ronaldo, pelatih Inter MU, Ralf Rangnick, pusingkan dengan absennya 3 pemain yakni Paul Pogba, Edinson Cavani, dan Luke Shaw yang dibekap cedera. Motivasi untuk tampil di Liga Champions musim depan dan kembalinya beberapa pemain inti yang sudah sembuh dari cedera seperti Fred, Scott McTominay, dan Rafael Varane membuat MU bisa mencuri poin atas Arsenal. Baik pemirsa, kita akan langsung bahas ini pertandingan menarik Arsenal menghadapi Manchester United. Coba kita langsung lihat skemanya. Ini kenapa saya bilang pertandingan menarik? Apakah ini masih bisa disebut sebagai big match, Bung Toel? Arsenal lawan MU? Big match, nama besar klub itu oke, big match. Tapi kalau kita bicara lebih kepada teknikalnya mungkin ya kadarnya lebih turun lah. Kadarnya lebih turun itu maksudnya seperti apa itu, Bung Toel? Biar Bung Gita yang jelaskan. Oke, Bung Gita. Coba Anda jelaskan, Bung Gita. Ini kita lihat skemanya ini dengan Ini formasi yang digunakan di laga sebelumnya ya. Ya. Ketika Arsenal menang lawan Chelsea luar biasa dan juga MU kalah dari sudahlah tidak perlu dibahas ya. Oke, langsung saja, Bung Gita. Mungkin kekurangannya Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya Oke. menghitungnya 4 pertandingan terakhir adalah mereka kehilangan Thomas Partey jelas di tengah sebagai holding midfielder. Kemudian mereka kehilangan Kieran Tierney. Dari sisi Nuno Tavares ini kemanapun dia bergerak dia sering membuat kesalahan. Contohnya adalah gol kedua Chelsea kemarin. Bagaimana dia kecolongan pada saat seharusnya dia bisa clearance bola dengan baik. Kemudian Ben White juga agak dipaksakan main di back kanan. Oke, mereka menang 4-2 saat itu. Tapi kan jelas bahwa ball possession dikuasai Chelsea, tekanan datang pada Arsenal, dan seharusnya Chelsea menang dengan 5-4 saat itu. Karena ada 3 peluang yang diselamatkan oleh Ramsdale. Jadi saya pikir juga belum membaik setelah mereka kalah 3 kali berturut-turut dari Crystal Palace, dari Southampton, kemudian dari Brighton. Mereka belum membaik sebenarnya di sisi pertahanan. Dari sisi lapangan tengah dan depan mereka oke. Nketiah nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa bikin 2 gol. Ini padahal pemain yang jarang sekali bisa bikin gol. Jadi nggak bilang untung, tapi ya karena Chelsea pun baru dibantai 4-1 ya oleh Brentford. Jadi saya pikir juga ada kendala dari pertahanan Chelsea. Jadi ini Ben White juga saya pikir juga agak dipaksakan main di sini. Seharusnya dia lebih bermain untuk sebagai center back. Artinya holding ini yang sering juga kecolongan. Jadi Ben White dan Gabriel adalah yang terbaik untuk center back dan Cedric Soares yang harusnya bermain sebagai back kanan. Ini tidak ada pilihan karena Kieran Tierney belum sembuh dari cedera. Oke, jadi sebenarnya ketika menang lawan Chelsea, pertahanan Arsenal juga tidak bagus-bagus amat ya? Iya, gol kedua Arsenal dari skema serangan dari belakang itu kan sebenarnya peluang awalnya datang dari Chelsea. Yang bisa diselamatkan oleh Gabriel, kemudian flick oleh Granit Xhaka, kemudian menjadi gol. Tapi ya tidak bisa keberuntungan seperti itu terus-menerus terjadi, apalagi mereka berhadapan juga dengan United yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi juga lini depannya. Oke, Bung Ropan. Ya. Bagaimana Bung Ropan pendahuluannya ini untuk Manchester United ini seperti apa? Iya, saya pikir kalau bermain Arsenal? seperti melawan Liverpool tidak mungkin dengan pola seperti ini. Ada 3 back bermain. Ini dengan Jones yang bermain di sini ya. Kemudian dengan Lindelof. Ini harus kembali dengan 4 back saya pikir. Jadi berubah total ya? Harus berubah total. Mungkin Maguire yang akan ke sini ya. Oke. Stones tidak akan main karena mereka masih punya pemain-pemain yang bisa ditampilkan. Cuma saya nggak ada di cadangan. Ronaldo juga masih bisa bermain kalau ini Rashford menggantikan Rashford ya dengan Elanga, tapi tidak bisa bermain 3 back. Varane sudah kembali, jadi bisa ada Varane di sini. Dengan bangku cadangan adalah Phil Jones. Matic, saya pikir kalau Fred ada sama McTominay, Pogba kan cedera nih. Ya. Jadi saya pikir Pogba keluar ada Matic akan keluar juga. Di sini adalah Fred dan McTominay yang sudah sembuh. Ini akan jauh lebih kuat. Kalau bermain dengan 4-2-3-1 akan lebih bagus. Anak muda Elanga juga pasti akan bermain di sini. Bersama. Cuma saya memang mengkhawatirkan memang dengan back sayap ya. Sejauh mana Wan-Bissaka ini dan entah Dalot ini. Karena mereka tidak jalan lawan Liverpool ya. Mati sama sekali ya. Sekarang berperan mereka harus banyak lebih membantu ke depan. Ini jalan keluar kalau bisa ingin menang. Masalahnya kan mereka menghadapi 4 anak muda dari Arsenal ini kuat. 18 gol yang mereka ciptakan di antara seluruh pemain ini
Ini yang berbahaya bagi Maguire yang banyak membuat blunder. Berbahaya. Mereka punya kecepatan. Dan kalau kita lihat lawan Liverpool kemarin kalah cepat semua. Lawan Mane sama Salah. Oke, artinya Bung Toel, Maguire sepertinya masih starter ini. Gini ya, saya lihat dalam 3 pertandingan terakhir formasinya bisa beda-beda. MU 4-3-3, terakhir 3-4-2-1, 4-2-3-1. Saya bukan mau bicara tentang formasi itu adalah harga mati, bukan sesuatu yang mutlak, tapi itu pakem bermain. Artinya apa? Jika contoh City punya pakem bermain 4-3-3, Liverpool 4-3-3, itu identitas. Karena sebetulnya dalam sepak bola modern kan fleksibilitas. Nah, itu yang saya lihat dalam MU sekarang seolah-olah masih terus mencari pencarian. Dia bisa mainkan 5 gelandang, pakai Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles dan siapapun di sebagai wingback, pakai 3 back, tapi nggak menemukan sebuah kesulitan permainan. Oke, baik. Bung Joy, prediksi Anda seperti apa Bung Joy? Arsenal MU Anda pegang siapa ini? Ini kan Arsenal baru 3 kali kalah, terus kemarin menang lawan Chelsea. Yang barangkali ini menjadi titik balik bagi Arsenal. Karena memang sepanjang dipegang Arteta, ini kan naik turunnya tuh agak kurang jelas gitu ya, kapan naik kapan turunnya. Tapi harusnya ketika mereka menang di London Derby kemarin, ini akan jadi titik balik karena mereka kejar-kejaran dengan Tottenham Hotspur sebetulnya untuk masuk ke posisi 4 besar. Pertandingan ini jauh lebih penting bagi Manchester United karena dia sekarang di posisi ke-6, tetapi sudah kelebihan permainan, mereka bermain jauh lebih banyak, 1 kali lebih banyak, dan poinnya tertinggal 3 dari Arsenal dan Tottenham Hotspur. Jadi ini laga yang lebih penting bagi United, bisa-bisa nggak masuk Eropa sama sekali atau Eropa yang paling bawah. Jadi ini yang akan jadi PR besar bagi Ten Hag. Nah, kalau bagi Arsenal ini 2 kali kalah beruntun sebetulnya di Emirates. Kalau melawan MU yang seperti kemarin yang masih terluka ketika dihajar oleh Liverpool, harusnya memang peluang ini bagi Arsenal. Karena kalau mereka menang, hampir bisa dipastikan mereka bisa menyusul Tottenham Hotspur. Oke, seperti kata Bruno Fernandes, apalagi sih yang kami kejar? Ya, artinya itu mungkin sudah bendera putih mungkin ya untuk masuk ke posisi 4 besar. Tapi apapun bisa terjadi, kita akan lihat tadi pertandingan yang cukup menarik Arsenal menghadapi Manchester United.